Kekhawatiran warga belum usai pasca Semeru kembali memuntahkan awan panas guguran tepat di hari yang sama seperti tahun lalu. Kerusakan pun tak terhindarkan dan bahaya sekunder ini juga masih terus menghantui masyarakat di sekitaran lereng Semeru. Lantas, seperti apa kondisinya? Saksikan penelusuran tim fakta bersama saya, Tiara Harahap. Gunung Semeru kembali menggeliat. Minggu 4 Desember 2022, erupsi dan muntahan awan panas guguran meluncur ke wilayah sekitar lereng gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Erupsi Semeru pertama kali diketahui terjadi pukul 02.46 waktu Indonesia Barat. Menariknya, erupsi ini terjadi tepat 1 tahun setelah erupsi yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021. Kepanikan yang dialami warga sudah mulai terasa dari mulai diumumkannya bahaya erupsi yang memaksa warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Berlari dengan rasa ketakutan dan trauma akan erupsi Semeru pada tahun 2021 yang memakan korban jiwa, membuat warga mengevakuasi dirinya bersama dengan harta benda yang bisa mereka bawa. Pagi hari, warga kembali dievakuasi dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Awalnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menetapkan lokasi yang diharamkan bagi warga beraktivitas sejauh 5 km dari puncak, kemudian menjadi 10 km pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, lalu 13 km hingga akhirnya ditetapkan menjadi 17 km. Tidak ada korban jiwa dalam bencana alam akibat erupsi Gunung Semeru kali ini. Namun kerusakan yang diakibatkan tetap serius. Rumah tinggal yang hancur lebur, lahan pertanian yang hilang akibat tertimbun material awan panas guguran, infrastruktur yang luluh lantak, dan banyak lagi. Dan inilah kondisi desa Kajar Kuning, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah satu yang terdampak paling parah oleh erupsi Gunung Semeru kali ini. Kondisi rumah warga yang awalnya sudah bersih dari pasir hasil erupsi Semeru pada tahun 2021. Namun ketika kami menginjakan kaki kembali ke tanah ini, pasir erupsi kembali menutupi rumah warga. Perjalanan kami menelusuri desa ini pun disuguhkan dengan pemandangan hamparan pasir Semeru dan rumah-rumah yang tak berpenghuni lagi. Udah masuk dusun Kajar Kuning. Kondisinya memang sudah tidak ada lagi yang tinggal di sini karena memang dua wilayah tersebut adalah wilayah terparah yang terdampak begitu. Nggak ada warga. Nanti kalau misalnya ada warga saya akan sedikit menanyakan aktivitas mereka di sini karena memang ini udah masuk zona merah ya, yang cukup membahayakan. Ini ada yang ke arah sana nih ngapain? Oke, karena proses ada yang ngontrak, ada yang itu, ada yang di rumah kerabat. Nah ini apa? Warga ya yang masih berada di rumah mereka ini. Kita akan coba tanyakan pemirsa. Assalamualaikum Pak, Bu. Punten, saya Tiara dari TV One. Ibu siapa? Maaf diganggu ya Bu ya. Ibu Lia. Ibu Lia dengan Pak Sumari.
Ibu Lia dengan Pak Sumari. Oke, saya izin mengganggu sebentar Iya. ya Bu ya. Ini kondisi rumah sudah boleh sedikit saya lihat Bu. Iya, Ini iya, nggak silakan. memungkinkan lagi ya Bu ya, Iya, buat ditempatin. Oke, ini udah nggak ada barang-barangnya ya Bu? Udah. Bu Lia ya. Udah diambil semua. Ini sudah dampak dari erupsi kemarin. Iya. Terus di sana juga masih ada debu-debu. Bu Iya. Lia pastinya sudah nggak tinggal di sini. Nggak lagi, tinggal di ya, sini Bu ya. lagi. Ya. Kenapa Bu masih ada di sekitaran rumah ini? Masih ngambil barang-barang yang tersisa. Oh, masih ada? Ya, dibawa sedikit-sedikit itu ke sana. Masih ada. Itu masih ada kasur. Ya, gelas-gelas, piring. Kita boleh ke belakang Iya, ya iya. Bu ya, sekalian lihat. Ini kondisi rumahnya hanya kena apa? Kotor gini aja atau ada Iya. yang rusak Bu sebelumnya? Enggak. Nggak ada yang rusak ya? Nawang begini. Oh ini yang dipersiapkan Ya. ke tempat yang udah direlokasi. Iya. Tapi kan sebenarnya sudah nggak boleh ya Bu ya ada di area ini. Iya, nggak boleh. Emang nggak boleh. Cuman kan yang tersisa masih bisa dipakai, dibawa lagi ke sana. Waktu kembali ke rumah ini bukan sekarang soalnya habis erupsi lagi ya Semeru. Iya. Bu Lia nggak takut Bu? Iya, enggak lah. Pokoknya nggak hujan gitu, nggak takut. Sambil lihat ke sana, lihat ke arah Gunung Semeru. Kalau di sana nggak mendung, nggak takut. Iya. Waktu yang erupsi terakhir kemarin Iya. tanggal 4 kalau Iya. nggak salah ya, Iya, Ibu tanggal berarti 4. lagi ada di yang Di tempat yang sini. direlokasi. Oh lagi Enggak ada di sini ya, di sini. Oh Ibu masih tinggal Masih di sini? tinggal di sini. Subuh itu habis sholat subuh, katanya tetangga gunungnya meletus gitu. Terus keluar lihat ke arah gunung itu kan lavanya meskipun turun kan mengarah ke sana. Gitu, terus masih tenang sampai jam 10 baru disuruh menjauh gitu dari atas. Tapi Ibu sempat berkemas atau Enggak, bawa enggak. barang-barang? Enggak bawa apa-apa. Ibu sekeluarga ini kan maksudnya masih tinggal di area sini ya Bu ya, di Iya. dekat gunung yang terus ada potensi-potensi ada erupsi, awan Iya. panas guguran. Trauma nggak sih Bu? Ya trauma kalau traumanya ya trauma. Cuma mau gimana lagi gitu. Saya diem di relokasi itu cuma diem aja gitu. Badan pegel semua jadi ke sini sambil bersih-bersih gitu. Ambil barang-barang yang belum bisa dibawa gitu. Oke, berarti Bu kalau sesekali pulang ini sebenarnya dipantau nggak sih Bu, ada petugas yang mungkin mendampingi biar aman selama masih ambil barang-barang di sekitaran rumah? Iya, yang tanggal 6 saya ambil barang-barang dibantuin relawan. Dibantuin relawan? Iya, dibantuin ngeluarin kursi, itu semua dibawain mobil. Nggak ada tanda-tanda, nggak bunyi. Cuman abu tuh langsung gelap gitu. Kalau yang 2020, kalau yang 2021 tuh gelap. Gelap kalau malam, gelap apa? Cuma gelap bisa Gelap. melihat. Gelap kita tutup mata atau gelap maghrib? Aduh, gelap bukan gelap tutup mata. Kalau pikiran saya itu kayak gelapnya di dalam kubur itu udah yang saya rasain, saya perlukan sama anak saya bertiga. Kalau mau meninggal udah meninggal sama-sama gitu saya di dalam rumah ini. Itu selalu bilang. Iya itu nggak bisa lari dah, nggak bisa lari lah. Habis itu ada angin bisa lari, saya lari ke. Dulu di sini itu kerja saya keras sekali di sini. Sama suami saya, anak saya di sini. Berat meninggalkan rumah ini. Tapi kalau sekarang mau gimana lagi, kebun udah gak ada semua, rumah gak bisa ditempati. Nggak ada pilihan lagi ya, tinggal di Untara. Tuh, terus yang dipikir ada Untara apa yang mau dikerjain gitu. Ladang udah gak ada semua gitu. Di sana cuma diem gitu. Tiap hari cuma gitu. Jadi saya tiap hari ya ke sini. Apa yang ibu rasain kalau tiap hari kesini? Ya sedih. Sedih kalau tiap hari ke sini. Kalau mau pulang tuh berat sekali. Mau ninggalin rumah berat sekali. Soalnya udah dari nol
yang mau buat rumah kerja keras sekali, banting tulang. Cuma yang dipikirin itu anak saya nggak bisa bahagia gitu, soalnya kebun yang mau ditanamin udah nggak ada gitu. Cuma itu yang dipikirkan saya. Kasihan anak saya gitu. Tiap hari cuman diem gitu, apa yang dapat penghasilan gitu. Itu selalu ibu pikir. Iya itu. Sampai sekarang. Iya. Kalau lihat anak saya gimana gitu. Kasihan gitu anak saya. Cerita lain juga kami dapatkan dari pasangan suami istri Minawati dan Sucipto. Di tengah bangunan rumah keluarganya yang hancur, Minawati tengah menunggui suaminya mengumpulkan sisa-sisa beras simpanan mereka yang masih bisa digunakan. Lewat sini atau? Assalamualaikum. Bu, punten saya Tiara dari TV. Ibu siapa? Ibu Binawati. Ibu Binawati sama Bapak ya Pak ya? Iya. Lagi ngapain ini Bu? Itu ambil beras. Berasnya ini masih bisa dikonsumsi Bu? Masih bisa dimakan? Dicoba nanti ini dicuci. Oh ini dicuci? Iya, bisa bersih apa enggak? Mm-mm. Bu, tapi kan ini kan berasnya udah nggak bisa di... Kalau nggak Makan. bisa dimakan yo dikasih ayam. Oh. Pokoknya diusahain dulu Iya, gitu ya Bu ya? iya, Saya boleh lihat ke arah sini dulu ya Bu? iya, boleh. Bapak dari mana? TV One, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Apa namanya? Tim Fakta terus menyusuri satu persatu bangunan rumah warga yang berada di kawasan zona merah erupsi Gunung Semeru ini. Daerah yang dulunya sangat subur dan makmur ini, namun kini semuanya berbanding terbalik. Tak ada lagi tanah yang hijau yang kami lihat. Semua hamparan tanah di desa ini pun sudah tertutupi oleh pasir hasil dari erupsi Semeru. Meskipun sudah bisa dibilang sebagai desa mati, namun masih saja ada warga yang kembali ke rumah mereka, walau hanya mengumpulkan barang-barang tersisa yang bisa diselamatkan. Ternyata kembalinya mereka ke desa yang sudah masuk dalam zona merah ini bukan hanya sekedar mengumpulkan barang-barang berharga mereka, namun memori kenangan yang sangat berbekas yang membuat mereka kembali dan kembali lagi ke tanah ini. Oh, ini kan udah masuk zona merah ya Mas ya, tapi ini rumahnya Mas Muslim berarti ya? Masih ditinggali? Enggak. Udah pindah ke Huntara. Udah pindah ke sana ya? Gimana tuh Mas kejadian kemarin? Waktu erupsi yang kedua, tanggal 4, 2022 ya berarti kemarin ya? Itu pas lagi di mana? Saya lagi posisinya di Huntap, ibu di sini. Habis itu ditelepon sih sama teman-teman, sama relawan yang jaga. Kalau ada sama Bang Iwan dikabarin. Terus kalau ada ini ada tanda-tanda gitu. Habis itu subuh ibu bangun. Habis itu disuruh pindah, dievakuasi. Mana yang lebih parah Mas dibanding tahun lalu? Parah sekarang menurut saya bu, soalnya kan rata ini sama tanah gitu. Kenapa waktu sejak tahun lalu erupsi itu masih memutuskan tinggal tuh karena Masih belum mendapatkan relokasi bu. jadi nunggu itu ya? Kalau ngungsi di tempat orang kan nggak enak gitu, lama-lama di sana. Ini diperbaiki, di tempat tinggali, biar nggak ngerepotin orang terus. Anak sempat nanyain nggak sih Mas ini apa yang kejadian kok harus pindah, terus habis itu pada saat kejadiannya juga pasti ketakutan kan? Kalau anak saya sempat trauma sih kemarin. Trauma gimana? Ya kalau kan di Huntap itu kan banyak orang yang kabur atau lari-lari gitu kan. Kalau dengar motor bangun langsung mau lari dia.
Mas Muslim jelasinnya gimana itu? Janganlah. Nguatin anaknya, istri, gimana Mas? Ya, kalau nguatin ya yang sabar gitu Pak. Ini cobaan gitu. Yang penting keluarga sehat semua. Itu aja sih Bu. Erupsi Gunung Semeru kali ini memang lebih terantisipasi dengan baik hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, bukan berarti ancaman dari efek erupsi ini berhenti. Sebab selain masih terus mengalami erupsi-erupsi kecil, bahaya banjir lahar dingin dan panas masih terus mengancam. Seperti yang terjadi di wilayah Jugosari, sebuah wilayah yang sebetulnya cukup jauh dari lereng Semeru. Banjir lahar yang membawa material vulkanik sempat menimbulkan kepanikan warga dusun Sumber Kajar dan Sumber Langsep. Jalur yang menghubungkan dua desa ini terputus hingga membuat dusun Sumber Langsep masih terisolir saat tim fakta menjejakkan kaki di kawasan ini. Ini adalah desa Sumber Kajar, pemirsa. Yang di sebelah sana itu Sumber Langsep ya Pak ya, Sumber Langsep. Setelah awan panas guguran yang pada tanggal 4 Desember lalu ini dikeluarkan oleh Gunung Semeru begitu ya. Bahaya sekunder yang kemudian ini mengancam warga sekitar ini adalah banjir lahar dingin. Nah, banjir lahar dingin ini setidaknya mengancam kalau di desa Sumber yang berada di tempat saya mengabarkan saat ini seharusnya alirannya ini berada di tengah. Bahkan pada tahun 2021 awan panas guguran yang terjadi juga di Gunung Semeru ini alirannya masih di tengah. Dapat Anda saksikan dari arah Gunung Semeru yang berada di depan saya, kemudian juga di sini. Ini adalah aliran sungai yang sesungguhnya. Namun juga bisa saya gambarkan bahwa pasir-pasir yang bisa Anda saksikan itu sebelumnya berada 5 meter ke bawah, namun besarnya material dari lahar Gunung Semeru ini mengakibatkan aliran air ini berubah pemirsa, mencari jalannya sendiri ke arah sana. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Menjadi ke ujung, dari yang tadinya di tengah, ini alirannya menjadi ke ujung yang justru seharusnya ini bukan aliran sungai. Dan yang Anda saksikan itu pemirsa, di seberang saya ini adalah bekas tanggul di area desa Sumber Langsep. Dan ini rusak karena adanya lahar yang turun beserta juga material dari Gunung Semeru. Nah, karena tanggul tersebut ini sudah tidak ada lagi, kemudian ini warga mengkhawatirkan jika nanti terjadi atau datang lagi lahar dari Gunung Semeru, ini akan masuk ke area mereka. Inilah yang kemudian ini dikhawatirkan oleh warga. Untuk saat ini, seperti Anda saksikan, ini untuk air-airnya ataupun juga aliran sungai ini masih mengeluarkan asap, pemirsa, masih hangat begitu nampaknya karena memang ini bercampur dengan lahar panas yang berasal dari Gunung Semeru. Masih terdapat kepulan asap di beberapa bagian endapan material vulkanik yang ada di sini. Bahkan ada sejumlah batu yang masih terasa hangat ketika disentuh. Saya bisa merasakan kalau batunya ini masih hangat begitu ya. Kalau tadi informasi dari warga memang yang warnanya agak abu-abu cerah ini masih hangat. Kalau yang ini udah enggak nih, coba. Nah, yang ini udah enggak karena memang terkena lumpur. Beberapa batu masih hangat, kemudian juga aliran sungainya ini masih mengeluarkan asap
karena tercampurnya sungai, air sungai begitu dengan lahar dari Gunung Semeru. Permisi Pak, Tiara Fakta TV One, Pak siapa? Punten. Pak Sugiman saya, Pak. Pak Sugiman, boleh Pak sambil jalan kita Pak? Pak, biasanya kalau lahar panas, lahar dingin itu jam-jam berapa Pak parahnya Pak? Ya apabila di sana itu Gelap? di Semeru sudah gelap, itu yang dipastikan entah jam berapa Pak, turunnya kan gitu. Tentu ya, Nggak berarti mau pagi, nggak siang, malam. Iya, nggak bisa diprediksi kalau di sini tuh Mbak. Jadi sekarang semuanya itu pada panik apabila ada getaran-getaran seperti itu, pada panik semuanya itu Mbak. Masyarakat sini pada panik semua. Terus waktu ini kan tadinya jembatan ya Pak ya? Iya, Di iya. belakang saya ini ya? Iya, yang putus inilah. Iya, yang putus ini. Waktu ambrol atau rusak, terputus, Nggak ada yang tahu Mbak. itu semua posisi lagi di pengungsian. Iya, di pengungsian nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ini kalau sudah surut air kan pada turun semua, pada menyaksikan ke situ. Jadi di situ, kok wis pedot bisa nanune jembatan nih wis kan. Pedot aduh ya opo kate liwat wong kidul gunung Termasuk berlangsap. yang tanggul di seberang Iya. sana ya Pak Sugiman ya? Iya. Tahun 2021 berarti nggak kayak gini ya Pak Sugiman ya? Ya enggak seperti ini, Mbak. Nggak separah ini? Iya. Cuma air gitu aja. Sekarang kan bukan air, kayaknya bukan air kan, cuma asap. Kayak api gitu, Pak. Kayak api. Jadi takutnya seperti itu, malah lebih panik deh, Pak. Dari dulu saya pernah menyaksikan di waktu lahar dulu 76 kan. Di waktu 76 saya sudah ada di sini kan. Jadi saya pernah menyaksikan nggak seperti ini, Pak. Kan gitu. Air. Pak, terus sekarang ini kan masih rawan gitu ya situasinya. Masih Yang rawan di sini, diinginkan ya, masih warga Pak rawan. apa Pak? Apalagi seperti sekarang ini, Mbak. Ini ada apa itu? Masih awannya masih mendung, Iya. sudah petang lagi Ya, di kayak sana. sekarang ini Iya, kayak sekarang ini. Takutnya itu aja. Jadi pada siap-siap semua di sini, Mbak. Kesaksian lain juga disampaikan Imam, warga dusun Kajar yang ikut menyaksikan bagaimana lahar berulang kali menerjang kawasan ini yang akhirnya memutuskan akses 2 dusun di desa Jugosari. Mas Imam, diceritain Mas apa yang dilihat, terus habis itu yang terdengar, yang dirasakan juga ada getaran? Getaran cuma gemuruh toh. Habis itu ya cuma lihat gelombang-gelombang kayak ikan paus itu. Batu-batu ini ya Mas? Iya, Isinya ya? terbang wis. Yang paling parah ya hari ini wis. Gak ada airnya ini. Hari ini paling parah? Iya. Dari tanggal 5 Iya. kemarin ya? Kecil tapi terus-terusan hari ini. Lama. Biasanya itu cuma 1 jam, 1 jam setengah. Ini lama tadi ini. Mas Imam, berarti setelah lihat gemuruh terus habis itu ada batu-batuan air datang dari arah Semeru, apa yang dilakukan? Ya cuma dilihat aja, Nggak antisipasi. lari? Enggak, Nggak lari? nggak lari. Kenapa? Ya gak apa-apa. Cuma lihat kondisi atas saja. Mas Imam ini nggak ngungsi berarti? Enggak, ada di rumah. Nggak takut Mas? Penting keluarga ngumpul semua. Tapi kan orang-orang pada ngungsi semua ya, setahu saya. Atau ada yang tetap ada di rumah? Ada banyakan yang di rumah, yang sebelah sana yang banyak ngungsi, kalau sini masih kan. Antisipasinya sini kan naik ke tanggul gitu tok. Ini sama kayak yang tahun 2021 kemarin atau ini Iya, lebih parah? Lebih parah ini. Lebih parah ini ya. Iya. Kalau 2021 nggak sampai kayak gini? Enggak sampai kayak gitu. Oke, kalau gitu. Makasih banyak. Iya, iya. Mas Imam, sehat selalu. Kalau tidurnya nggak tenang, takutnya terjadinya malam. Kalau siang kan bisa waspada, kalau malam kan tidur. Yang paling dikhawatirin itu Ya anak-anaknya, pas malam tuh Bu, ya suka ada lahar. kan suara banjir itu kayak bluduk-bluduk. Suara batunya itu loh, Mas. Jam-jam berapa? Mengkhawatirkan ya suaranya. Ya kalau kan nggak tahu datangnya jam berapa. Enggak, terakhir Ibu dengar itu tadi malam atau kemarin malam? Enggak dengar lah kalau kemarin Nggak kan ada. tadi siang kita. Oh tadi siang, itu kenceng banget. Iya jam 10. Loh, iya jam 10-an itu Mbak. Kan ada CCTV di atas itu kan baru tahu. Hati-hati di bawah gini. Pas Ibu lagi di mana itu? Tahu macet yang Ibu dengar itu suaranya kayak apa sih Bu? Kayak duduk-duduk gitu suara. Ini loh kayak Suara
Batu-batu itulah, batu itu kan kalau bentur-benturan sama air itu kan gitu. Jadi kayak warga itu wis panik. Obrolan kami dengan Nesa terputus saat kabar bahwa akan ada banjir lahar susulan sedang menuju ke wilayah ini. Lah itu Dari mana Pak kabarnya Pak? 35, ayo pulang. Bapak Jangan dapat di info sini, dari mana Pak? Orang-orang itu. Apa tadi infonya Pak? Ya turun 35 gitu. 35 tuh maksudnya apa? Getaran. Parah dong itu 35 ya Pak. Ini tadi kan 25 ini. Saya main tanya itu. Itu berdari pasir gitu. Baru saja saya mendapatkan informasi pemirsa bahwa ini udah mendekati pukul 6 sore dan akan datang lagi lahar dari arah Gunung Semeru. Informasinya memang satuannya ini 35 yang dimana ini diindikasikan lebih parah dibandingkan siang tadi. Salah satu wilayah terdampak yang cukup parah kali ini adalah Desa Curah Koboan, salah satu desa yang berada paling dekat dengan Gunung Semeru. Kami terus bergerak menuju persimpangan Curah Koboan. Kali ini kami bersama tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang yang masih terus memastikan keselamatan warga dan mengamankan wilayah-wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru. Sejauh mata memandang, yang tampak hanyalah bekas-bekas bangunan yang tertimbun material-material vulkanik. Ini terparah ya Pak kalau nggak salah ya? Ya, untuk yang 2002 material APG yang paling parah di Dusun Kajar Kuning ini. Ini zona merah, jadi kebijakan pemerintah seluruh penyintas yang ada di Dusun Kajar Kuning dan beserta dusun-dusun lainnya di 2 desa yang masuk zona merah itu harus kita relokasi. Di sini tidak boleh lagi menjadi pemukiman atau hunian. Tetapi kalau masyarakat beraktivitas untuk mencari nafkah masih diperbolehkan. Di depan mobil ini lahannya kosong gitu ya Pak ya? Ya. Ini seharusnya tadinya ini dulu apa, itu Pak? jembatan, yang di sana Iya. itu jembatan. yang di depan kita itu ya? Jembatan penghubung antara desa Kajar Kuning ke Curah Koboan. Curah Koboan. Kemudian erupsi 2002 kemarin tanggal 4 Desember dia terkena material. Jadi dua kali material ya? erupsi dan APG menimbun lokasi ini. Sudah tidak ada warga yang meninggali desa ini. Namun, masih ada sejumlah warga yang mendatangi rumah-rumah mereka yang telah hancur. Pak Patria, ini kalau misalnya sewaktu-waktu ada mungkin peringatan gitu ya, disampaikannya seperti apa Pak? Jadi gini, jalur ini sementara sambil menunggu Geladak Perak selesai dibangun, yang sempat terputus dan bisa dipergunakan, akses ini kita buka tutup kondisional. Kondisional yang kita maksud adalah apabila nanti aktivitas di atas Semeru cuaca ekstrim tidak memungkinkan, kemudian ada potensi banjir, akses ini kita tutup. Untuk sementara waktu, jalan di desa inilah yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Akibat jalan utama yang masih terputus di sekitar jembatan Geladak Perak, tak heran jika masih cukup banyak kendaraan yang melintas. Pak Patria, ini kan sudah masuk zona merah ya Pak ya? Artinya sebenarnya ini yang dimaksud warga ini harus direlokasi permanen tuh di area ini? Iya, betul. Jadi BVMBG pada tanggal 31 Desember 2021 itu kan mengeluarkan peta kawasan rawan bencana. Nah, peta kawasan rawan bencana itu dari 2 desa itu ada 7 dusun. Jadi, termasuk di Curah Koboan dan Kajar Kuning ini sebagian besar masuk zona merah. Kami pun tiba di pos pantau terakhir BPBD dan melanjutkan penelusuran dengan berjalan kaki. Ini kendaraan masih bisa lewat, artinya memang belum ada peringatan ya Pak Patria ya? Kalau dari atas tidak ada informasi getaran banjir dari pos pantau gunung api yang diteruskan ke kita, ke BPBD, berarti perlintasan ini kan masih aman untuk dilewati masyarakat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini luapannya bisa sampai setinggi apa sih Pak? Kalau banjirnya besar ini bisa batas naik ke jalan yang kita turun tadi bisa sampai ke sana. Tergantung getaran banjir yang ada di atas, seberapa besar debit air yang dibawa dari atas. Okay. Pak, ini kan artinya masyarakat diminta untuk terus waspada kan Pak? Karena tidak hanya bahaya primer saja begitu, tapi ada bahaya sekunder di sana. Ya, jadi tumpukan material hasil erupsi dan APG ini apabila terkena air hujan dan banjir dari atas, dia akan menimbulkan letusan sekunder. Letusan sekunder itulah sangat berbahaya karena dia juga membawa uap panas. Nah, itu yang masyarakat kita harus waspada tentang bahaya-bahaya sekunder yang ditimbulkan dari letusan itu.
Kalau untuk sekarang ini ancamannya seberapa besar Pak kalau dilihat BPBD? Kalau sekarang apa yang ancamannya, dipersiapkan oleh ya. BPBD? Jadi yang pertama ancaman itu kan banjir lahar, baik lahar dingin maupun lahar panas. Yang kedua adalah letusan sekunder. Nah untuk itu kita menghimbau di zona-zona yang rawan bahaya seperti ini dijaga oleh petugas. Kemudian informasi update itu selalu kita berikan baik melalui jejaring maupun melalui medsos dan melalui radio telekomunikasi. Masih cukup banyak kendaraan yang melintas di jalan ini. Bahkan ada satu kendaraan yang sempat kesulitan menanjak dan akhirnya harus mundur. Vulkanik, kemudian juga dampak-dampak dari erupsi Gunung Semeru itu sendiri sama seperti tahun lalu. Untuk saat ini kondisinya sebenarnya seperti apa, Pak Tori? Oke, bisa kami konfirmasi untuk kondisi Semeru pada saat ini masih didominasi oleh dinamika aktivitas di permukaan kawah. Ini terlihat dari diagram yang ini ya? Grafik kegempaan kami. Bisa kita lihat kalau di sini ini yang merah itu menandakan erupsi atau letusan. Ini hampir tiap hari terjadi. Setiap hari karena ini memang ada tanggal-tanggalnya gitu. Betul. Ya, Pak, ya? Rata-rata sekarang ini Semeru itu bererupsi kurang lebih 50-60 kejadian per hari. Itu masih dalam batas wajar ya setelah pasca erupsi terbesar? Dia balik lagi ke kondisi ketika energinya itu rilis setiap hari. Ini merupakan pemandangan yang biasa untuk Semeru ya, udah lama sekali. Karakternya memang seperti Karakternya itu ya? Memang seperti ini, erupsi tiap hari, kemudian ada guguran-guguran kecil, kemudian ada hembusan asap dan gas di sana. Artinya di sebelah tahunan yang bakal terus berulang. Kalau akhir tahun, kemudian juga musim hujan terjadi, ini sangat memicu adanya erupsi, terutama yang kita bicarakan Gunung Semeru. gunung api itu bisa bererupsi kapan aja ya, artinya semaunya dia lah. Di akhir tahun atau pas musim hujan? Berpotensi di sini disebab ada bahaya lain selain erupsi gunung apinya sendiri ya. Artinya di sini ketika curah hujan maksimal di bulan November, Desember dan Januari, Namun demikian, hingga saat ini ada 4 gunung berapi lain yang memiliki level siaga di seluruh Indonesia dan 17 lainnya berada di level waspada. Nah,
ini peta KRB. Untuk tingkat aktivitas sekarang level 3 atau siaga, kami rekomendasikan agar tidak beraktivitas di sektor tenggara Gunung Semeru sejauh 13 km dengan potensi perluasan aliran lahar dan awan panas sejauh 17 km. Indikatornya untuk kemudian menjadikan apa saja yang bakal terjadi gitu Pak di yang rawan bencana 1, 2, dan 3 ini? Untuk ke kawasan rawan bencana 3 ini adalah sangat berpotensi terlanda awan panas guguran, awan panas letusan, aliran lava, aliran lahar. Sangat berpotensi. Sangat berpotensi. Dan artinya di sini sangat berpotensi, pasti kena lah di sini. Nah, di sini hanya yang kawasan rawan bencana 2 yang merah muda ini potensi perluasan dari kawasan rawan bencana 3 apabila aktivitas Semeru ini anomali gitu. Di luar kebiasaan, dia memiliki potensi perluasan. Seperti di kejadian di 2021. Kemudian yang kuning kehijauan ini adalah kawasan rawan bencana 1, artinya di sini berpotensi terhadap aliran lahar dan guguran awan panas yang ketika nanti di luar anomali juga bisa ke sini. Artinya di sini kita tunjukkan di sini lembah-lembah yang apabila ada